Assalamualaikum sahabat sejarawan muda, tolong dengar sampai habis ya. Saya akan mengisahkan seorang filsuf Islam yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum Islam dari Farab, Kazakhstan. Orang-orang barat mengenalnya sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, atau Abu Nasir. Ia berperan menerjemahkan teks-teks Yunani asli selama abad pertengahan. Risalah dan tafsirnya pun memengaruhi banyak filsuf terkemuka, seperti Avicenna dan Maimonides. Melalui karya-karyanya, Al-Farabi menjadi terkenal di barat maupun timur. Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan, pada tahun 872 Masehi dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Sejak kecil, ia sudah menampakkan kecerdasan istimewa dan bakat besar pada hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, fikih, tafsir, hadis, aritmetika dasar, hingga musik. Setelah itu, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu selama 20 tahun. Pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi mengembara ke kota Haran, yang terletak di utara Suriah, yang saat itu menjadi pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal bernama Yuhanna bin Jilad. Pada tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daulah al-Hamdanid, kepala daerah distrik Aleppo, yang dikenal sebagai simpatisan Imam Syiah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Di dunia ilmu filsafat, Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles, dikenal sebagai guru pertama. Julukan ini diberikan karena kemampuannya dalam memahami pemikiran Aristoteles. Al-Farabi diakui sebagai filsuf Islam pertama yang berupaya merelevansikan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Menurut Al-Farabi, manusia adalah warga negara yang menjadi salah satu syarat terbentuknya negara. Hal itu didasarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu bergantung kepada orang lain. Hubungan antar manusia yang panjang itu kemudian akan membentuk suatu komunitas dan akan menjadi sebuah negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu negara juga harus mampu mengatur ketertiban masyarakat. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat, corak serta jenis negara. Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu negara utama, negara orang-orang bodoh, negara orang-orang fasik, negara yang berubah, dan negara sesat. Setelah sekian lama mengembara dan mengabdikan hidupnya pada bidang filsafat, Al-Farabi meninggal pada tahun 950 Masehi di usia 80 tahun. Al-Farabi meninggal ketika kekhalifahan Abbasiyah sedang dalam periode kekacauan dan politik tidak stabil. Sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh di dunia Islam dan bahkan diakui oleh bangsa Barat, Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya yang disusun selama hidupnya. Berikut ini karya-karya Al-Farabi di bidang filsafat yang terkenal dan beberapa bidang lainnya. Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Musiki Al-Kabir, Isau Al-Ika, Kalam fi Al-Musiki, Isau Al-Ulum wa At-Tarif bi Agradiha, Jawami As-Siyasa. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.